mau, Ibu. Masuk, Kartini. Sudah waktunya kamu dipingit. Ibu. Bagaimana pendidikanku? Bagaimana cita-citaku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana? Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku, sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Raga boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan kisah ini untuk para wanita kuat di muka bumi pertiwi. Inilah Kartini 11 AKL 1. Selamat menyaksikan. Jepara, Senin Pahing, 21 April 1879. Lahirlah seorang perempuan yang merupakan keturunan bangsawan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasirah. Peraturan kolonial saat itu mengharuskan seorang bupati beristrikan bangsawan. Karena Mas Ayu Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, melainkan putri dari kiai, maka Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Nurjam, keturunan langsung Raja Madura. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, ia berkesempatan sekolah di Europes Law School. Namun, karena adat istiadat Jawa pada saat itu, sayangnya ia hanya bersekolah sampai usia 12 tahun dan harus melakukan pinggitan. Wes wancine adik-adikmu masuk kamar pingitan. Dawuh Ibu. Ayo masuk. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita di luar dalam, aku sing paling kuoso di sini. Kalian ngerti kan? Mesti nurut sopo? Ngertos Mbak Yu, tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru saya alami sekarang Mbak Yu. Kowe ngomong apa? Pegel? Nah, iku. Kowe arep pegel terus-terusan. Dadi Raden Ayu iku, kowe kudu ngelayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Gelem kowe? Apa tidak ada pilihan lain, Mbak Yu? Ra ono. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Wes, ayo ngadeg, ayo. Nih, delok kuwi. Delok. Iki. Lawang iki batas dunia luar kamar iki. Kamar kita iki satu-satunya tempat di Jepara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Kowe iso guyu sabebasmu, ngumbar untu sakarepmu. Nah, guyu. Ayo guyu. Boten, Mbak Yu. Aja ngundang aku Bayu, aja.
Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ora usah perlu kromo, ora usah perlu boso karo aku. Panggil aku Kartini saja. Kartini. Trinil. Wes wancine awake dhewe dadi diri kita sendiri. Saiki, boco. Iki buku api. Bosan. Beberapa hari kemudian, ayahnya mengajak Kartini, Rukmini, dan Kardina berkunjung ke rumah Nyonya Belanda untuk menunjukkan karya mereka. Nyuwun sewu Kang Mas, opo Kang Mas sampun yakin bahwa anak-anakmu ada di pingitan? Yo pancen masih dipingit, tapi tak kasih kelonggaran. Tak usah khawatir. Tinil, Di, Mini, ayo. Sesampainya di rumah Nyonya Belanda, Kartini dan kedua adiknya disambut hangat oleh Nyonya Belanda. Hai Kartini, sudah lama kamu tidak berkunjung. Iya ibu, sengaja saya dan adik-adik saya ke sini untuk memperlihatkan ini. Ini karya kamu? Iya ibu. Indah sekali. Apa ini? Wayang? Benar ibu, itu karya saya. Wah, hebat. Kalian benar-benar membuat saya kagum. Kalian sangat kompak seperti Head Cloverblade. Head Cloverblade. Ya, daun semangki. Ibu, bimbing saya menjadi penulis seperti ibu. Kamu sudah jadi penulis yang baik, sayang. Saya ingin tulisan saya diterbitkan, ibu. Bisa kita coba. Saya punya beberapa kawan redaktur majalah dan koran. Tapi jangan khawatir, ibu akan membantu kamu. Jurnal ini untuk kamu. Lihatlah bagaimana mereka mengembangkan gagasan dalam tulisan. Terima kasih, ibu. Setelah lama berbincang, Raden Aryo, Kartini, dan kedua adiknya kembali ke rumah. Perjalanan mereka terhenti ketika Kartini melihat beberapa warga perempuan yang sedang berkumpul. Karena penasaran, Kartini pun menghampirinya. Setelah lama berbincang, Kartini tertarik menanyakan sesuatu. Nalika nikah, piro umurmu? 14 tahun, Doro. Iki anakmu? Sanes Ndoro, jeng Niko putu pulo, anak ibu Niko. Pun dien omah-omah, dien umur piro? Kali welas. Miris sekali melihat keadaan bangsa saat ini. Pada usia mereka yang masih belia, seharusnya kini sedang sibuk mengenyam pendidikan, bukan menimang anak apalagi cucu. Ya wes, kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, Doro jeng, hati-hati. Kartini pun melanjutkan perjalanannya ke rumah. Setelah kejadian tadi, ia lebih bersemangat dan penuh ambisi untuk memerdekakan kaum perempuan dari kebodohan. Ia terus belajar meski sedang dalam kehidupan. Beberapa hari di tengah Kartini sedang serius membaca, ayahnya datang menemuinya. Trinil, kemarilah nak. Romo memanggilku? Ada apa? Nih, 2 hari yang lalu, Raden Aryo Singgih telah datang pada Romo. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangmu. Meminangku? Romo, di usia Ni yang sebelia ini? Tidak, Romo. Ni tidak mau. Ni, sudah waktunya kamu menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgih.
Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku, Romo, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Baiklah, Romo. Ni akan menikah. Tetapi sebelum itu, Ni ingin memberikan beberapa syarat. Sudahlah Tini, saatnya kamu harus menikah. Ibu tidak mau kamu belajar dan terus belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi, tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Terserah kamu saja. Hingga saatnya tiba, mau siap atau tidak, kamu tetap harus menikah. Wes de Ajeng, silahkan Ni, apapun itu asal kau setuju. Nanti kau temui Romo. Romo tunggu. Malam harinya, Raden Aryo dan Raden Ajeng Murjang sedang berbincang. Tidak lama kemudian, Kartini datang menghampiri ayah dan ibunya. Sudah terpikirkan, Ni? Saya rasa sudah, Romo. Ayo duduk. Lalu sebutkan apa itu syarat-syaratnya. Ingkang kaping setunggal, saya tidak mau mencuci kaki pun Kang Mas Joyo Adiningrat watan panggih. Ingkang kaping kalih, saya tidak mau dibebani dengan peranatan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Tini, kamu harusnya bersyukur. Bupati yang melamarmu, bukan petani. Apa yang harus disyukuri dari seorang pria yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Wes. Ayo Ni, teruskan. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Saya ingin Yunga Sirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yunga Sirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat-cepat ditulis syarat-syaratmu tadi, terus diatur ke Bupati Rembang. Setelah Kartini menyebutkan syarat-syaratnya, beberapa hari kemudian Bupati Rembang pun datang ke rumahnya untuk memberi jawaban atas syarat tersebut. Mas Ajeng, Raden Aryo Singgih sudah datang. Kang Mas, Bupati Rembang. Lah, panggil Tini cepat. Iya Kang Mas. Duduk nih. Raden, bolehkah aku berbicara berdua saja dengan Kartini? Ya tentu, silahkan. Bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku berkata tidak, aku tahu kau akan menyita sebagian waktu. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakannya pada ayahku. Sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi
Memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Apa maksud perkataanmu itu, Kartini? Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Dalam salah satu syaratku, terdapat bahwa calon suamiku harus membantu aku mewujudkan cita-citaku. Tetapi, hal itu kembali lagi kepadamu, Raden. Kau bisa meminangku asal kau setuju. Beda lagi dengan halnya kau tidak setuju. Baiklah, Kartini, aku mengerti. Bagaimana, Raden? Aku sudah mempertimbangkan syarat dan pengakuan Dek Ajeng terhadapku. Aku ikhlas menerima semua syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Akan kudirikan sekolah untukmu. Biarkan aku memperjuangkan cintaku. Piye, Dek Ajeng? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pernikahan ini akan terjadi. November 1903. Kartini dan Raden Aryo Singgih menikah tanpa adat istiadat mencium kaki pengantin laki-laki, tanpa memakai baju pengantin, dan tanpa senyuman yang terpancar dari pengantin perempuan. Akan tetapi, satu hal yang membuat Kartini tersenyum, yaitu teringatnya pada satu syarat yang dia berikan, membawa Nyunga Sirah kembali ke rumah depan dan dianggap sebagai Raden Ayu. Nyuwun sewu, Romo. Nyuwun pamit ya. Nyuwun pamit, Bu. Nyuwun dadi Raden Ayu. Setelah bertahun-tahun pernikahan Kartini dan Raden Aryo Singgih, keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita semakin menggebu. Berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya yang bernama Suselit Jojo Adiningrat. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut.
Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia di muka bumi ini. Selamat jalan, Raden Ayu. Desamu takkan dilupakan.